Ada seorang laki-laki yang hidup ribuan tahun lalu, jauh sebelum Abraham, Musa, atau bahkan Nuh. Namanya Henokh. Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam. Saat itu dunia dipenuhi kegelapan, dosa mulai merajalela dan manusia semakin jauh dari Allah. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu orang yang hidupnya berbeda. Hidup Henokh tidaklah istimewa di mata dunia. Dia bukan raja, bukan pemimpin, dan bukan orang yang kaya raya. Catatan tentang dirinya dalam Alkitab pun sangat singkat, hanya 4 ayat saja. Namun 4 ayat itu menyimpan rahasia terbesar dari sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Rahasia itu adalah ia hidup bergaul dengan Allah. Henokh lahir di tengah-tengah keluarga yang panjang umurnya. Ayahnya Yared hidup sampai 962 tahun. Kakeknya Mahalaleel hidup 895 tahun. Tapi Henokh memiliki rentang hidup yang berbeda. Henokh hidup hanya 365 tahun. Angka itu mungkin terdengar sangat panjang bagi kita, tapi bagi orang-orang pada zamannya 365 tahun itu terbilang pendek. Tapi bukan panjangnya umur yang membuat hidup Henokh istimewa. Sejak usia 65 tahun, hidup Henokh berubah. Mungkin di usia itu ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Entah apa yang terjadi, Alkitab tidak merincinya. Yang pasti, setelah ia memiliki anak bernama Metusalah, hidupnya tidak lagi sama. Dia memilih untuk berjalan bersama Allah. Coba bayangkan ini, setiap pagi saat matahari terbit, Henokh sudah berjalan. Langkahnya bukan sekedar menuju ladang atau pasar, tetapi langkahnya adalah sebuah perjalanan rohani. Di tengah hari, saat orang lain sibuk dengan urusan dunia, Henokh meluangkan waktu untuk berbicara dengan Allah. Dia berjalan dan seolah-olah Allah ada di sampingnya. Dia bertanya, Allah menjawab. Dia mengeluh, Allah mendengarkan. Dia belajar mengenal hati Allah, bukan dari kitab-kitab suci yang belum ada, tetapi dari bisikan Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya. Tentu saja, hidup Henokh tidak selalu mudah. Dia hidup di dunia yang sangat berdosa. Mungkin ada tetangga yang mengejeknya. Henokh, kenapa kamu tidak ikut berpesta? Kenapa kamu tidak sibuk mencari kekayaan seperti kami? Mungkin ada teman yang menertawakannya. Kamu aneh, kenapa kamu selalu menyendiri dan berdoa? Tapi Henokh tidak peduli. Dia tahu perjalanannya adalah perjalanan pribadi bersama Sang Pencipta. Setiap hari, 365 hari dalam setahun, tahun demi tahun, Henokh terus berjalan. Mungkin dia berbicara dengan Allah tentang hal-hal sederhana, seperti cuaca hari itu, panen di ladang, atau pertumbuhan Metusalah anaknya. Mungkin dia juga berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, seperti arti hidup, tujuan penciptaan, dan kebenaran tentang Allah. Hubungan mereka begitu erat, begitu intim, sehingga Henokh tidak merasa sendirian. Dia tahu dia selalu bersama Allah. Waktu terus berjalan, Metusalah anaknya tumbuh dewasa. Henokh terus setia pada pilihannya. Ia berjalan bersama Allah. Selama 300 tahun, Henokh tidak pernah berhenti. Hubungannya dengan Allah menjadi semakin kuat dan dalam. Dia tidak lagi melihat Allah hanya sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai sahabat terbaik, rekan seperjalanan yang tidak pernah meninggalkannya. Tiba saatnya Henokh berusia 365 tahun. Hari itu mungkin adalah hari yang cerah. Seperti biasa, Henokh sedang berjalan, tapi kali ini perjalanannya berbeda. Mungkin saat itu ia sedang berbicara dengan Allah, tertawa, atau sekedar menikmati kebersamaan yang hening. Tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Langkah Henokh terus berlanjut, tetapi kali ini kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Dia tidak mati, dia tidak sakit.
Alkitab mencatat dengan sederhana, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bayangkan ia sedang berjalan bersama Allah dan perjalanan itu tidak pernah berakhir. Ia terus berjalan dan berjalan sampai ia melewati batas antara bumi dan surga. Allah menariknya ke dalam hadiratnya, ke dalam kemuliaannya. Hubungan yang begitu intim itu mencapai puncaknya. Henokh tidak perlu melewati kematian. Ia langsung dijemput oleh sahabatnya. Kisah Henokh mengajarkan kita banyak hal. Dia membuktikan bahwa hidup yang memuliakan Allah tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita bergaul dengannya. Mungkin kita tidak akan diangkat seperti Henokh, namun kita semua dipanggil untuk berjalan bersamanya, bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah di zaman modern ini? Pertama, mulai dari langkah kecil, sama seperti Henokh yang memulai langkahnya berjalan bersama dengan Allah. Kita bisa memulai sekarang, mulai dari pagi hari. Sebelum mengecek ponsel, ajak Allah bicara. Di tengah hari yang sibuk, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk mengingatnya. Ini adalah latihan membangun hubungan, langkah demi langkah. Yang kedua, jadikan doa sebagai percakapan, bukan sekedar permohonan. Bicaralah dengan Allah tentang hal-hal kecil dan besar dalam hidupmu, tentang kesenanganmu, tentang kesulitanmu, tentang ketakutanmu. Jangan hanya datang saat butuh, tetapi datanglah untuk bergaul. Yang ketiga, setia dalam perjalanan. Dunia mungkin akan menertawakanmu atau bahkan memandangmu aneh. Bahkan ketika hidupmu terasa biasa, percayalah, langkah-langkahmu yang berjalan bersamanya sedang dicatat di sorga. Suatu hari nanti, di akhir perjalanan hidup kita, kita akan bertemu dengannya muka dengan muka. Dan saat itu, perjalanan yang kita mulai di bumi akan menjadi perjamuan kekal di sorga. Haleluya.